Selamat menyaksikan. Anak-anak, harap tenang semuanya. Kita akan menulis karangan tentang keluarga. Tulis apa saja yang kalian lihat atau rasakan tentang ayah, ibu, adik, ataupun kakak kalian. Baik, Pak. PR hari ini susah sekali, Bu. Iya, aku tidak suka menulis tentang keluargaku. Kalau begitu, Suke, Kaku, ayo. Oh, di tengah itu Pak Sakata, tetangga belakang rumah kan? Kakek, kau salah. Itu Kohmon. Kohmon, kakek, bukan Pak Sakata. Tidak, itu Pak Sakata. Jelas itu Pak Sakata, Nenek. Kohmon, kakek. Bukan Pak Sakata. Kohmon. Maruko, kau kesal. Ada apa? Iya, memikirkan tugas hari ini aku jadi bingung. Itu bukan hal baru. Mungkin aku akan menulis liburan keluarga kami di musim semi kemarin. Aku jadi merasa iri pada Tamae. Banyak yang bisa kau tulis. Selamat pagi. Bicara soal acara, tanyakan saja padaku. Terserah kau saja. Ayahku buka toko baru di New York. Jadi ayah dan ibuku sibuk mondar-mandir antara Prancis dan New York. Tapi selama libur musim semi, kami punya banyak waktu bersama dan berlibur di Mediterania. Begitulah mengenai acara besar, dia yang pertama ditanya. Acara besarku selama libur musim semi, kami membuat sushi sendiri di rumah. Andai aku bisa menukar hidupku dengan Hanawa, walau hanya sehari. Hei, Nagasawa, apa kau punya cerita yang menyenangkan tentang keluargamu? Rumahku, rumah sebelah kebakaran, dan akhirnya rumahku ikut terbakar. Aku lupa, rumah Nagasawa mengalami kebakaran di libur musim semi. Tapi kami semua akhirnya selamat. Bahkan Taro juga selamat. Syukurlah jika Taro selamat. Aku kasihan jika anjing jadi korban dalam kebakaran. Taro adalah adikku. Apa? Adikmu? Maruko, ayo kita main di luar. Iya. Aku pulang. Selamat datang. Kerjakan PR-mu lebih cepat ya, Maruko. Tugas hari ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat, Bu. Kenapa tidak bisa? Tidak mungkin ada tugas yang tidak bisa selesai dengan cepat. Ada. Contohnya jika kita mengamati bintang, tidak mungkin selesai lebih cepat, iya kan? Pokoknya ibu tidak mau dengar contoh apapun. Apa tugas hari ini? Katakan. Rahasia. Ya sudah, terserah saja. Ibu tidak tertarik. Apa ibu tidak mau tahu tugas rahasiaku? Ibu tidak mau. Ya sudah. Tidak bisa ditunda lagi. Aku harus mencatat keluargaku untuk tugas hari ini. Oh iya, ibu seharusnya menanyakan tugasku. Jika ditanya pasti aku jawab. Seharusnya sejak semula jangan dirahasiakan. Baiklah, berikutnya surat dari Saiki di Tokyo. Kakek. Maruko, ada acara lawak di TV. Mana, Kek? Tunggu, kamu apa? Katakan padaku. Kakek, mungkin contoh nomor 55 akan tayang malam ini. Oh iya, benar-benar. Kita harus sisihkan separuh kue beras untuk dimakan ketika kita menonton acara contoh nomor 55. Kakek, mungkin aku salah, tapi ini kue beras yang aku beli kemarin, bukan? Apa? Benarkah? Apa ada namamu tertulis di sini? Tidak ada orang menulis nama di kemasan, kakek. Benar juga ya. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Kakek, ayo diminum. Apa itu? Tidak tahu, tapi katanya jika direbus dan diminum sangat manjur. Kenapa diminum tanpa tahu apa isinya? Meskipun kakek tidak tahu isinya, tapi isinya bukan seekor kadal. Ada, kakek.
Oh iya, nenek apa kegunaannya? Katanya baik untuk apa saja. Obat yang manjur untuk apa saja biasanya tidak berguna. Kakek, apa ada masalah dengan kakek? Tidak ada, tapi ini baik untuk kesehatan, Maruko. Mungkin harus minum obat agar otak semakin pintar. Oh iya, aku harus mencatatnya. Apa ya? Kakek makan kue berasku dan nenek membuat obat aneh. Isinya ekor kadal. Aku pulang. Ah, kakak pulang. Kakak, apa ada sesuatu yang menarik hari ini? Apa maksudmu? Kau tahu kan sesuatu yang menarik tidak sering terjadi. Oh, singkat sekali. Aku tahu kakak pasti akan menyesalinya. Hidup berarti penyesalan di atas penyesalan. Oh, hidup berarti penyesalan di atas penyesalan katanya. Apa terjadi sesuatu pada kakak? Kakak menyesali sesuatu? Jika tidak keberatan boleh dijelaskan? Wah, bukan urusanmu. Jangan ganggu kakak. Aku mengganggu kakak. Jangan anggap aku seperti serangga. Kalau serangga lebih mudah diusir. Apa yang disesali kakak? Punya adik sepertimu yang selalu mengganggu kakaknya. Apa? Kakakku menyesal punya adik seperti aku yang selalu mengganggunya. Ibu. Ada apa? Bagaimana kalau hari ini kita makan di luar? Jangan berisik. Ibu sudah siapkan makan malam. Bisa dimakan besok pagi kan, Bu? Aku ingin masakan Tiongkok. Aku belum pernah makan. Kau pernah makan ramen dan daging asam manis? Itu adalah masakan Tiongkok. Apa? Itu masakan Tiongkok? Benar. Ada gyoza dan telur asam manis. Semua itu masakannya Tiongkok. Oh, kalau begitu aku sering makan masakan Tiongkok ya, Bu? Iya, benar. Aku tidak tahu. Keluargaku ternyata cukup sering makan masakan Ya, Tiongkok. begitulah. Harus kucatat. Selamat makan. Oh, menu hari ini gratin. Ayah tidak terlalu suka, Bu. Bisa tolong buatkan ikan bakar saja? Ayah, kenapa tidak makan gratin? Ayah tidak suka. Agak lembek, tidak cocok dengan minuman. Ayolah, Bu. Tolong buatkan ikan bakar ya. Tolong. Bagaimana lagi? Oh iya, Ibu juga tidak makan gratin. Ibu makan ikan bakar. Gratin itu menggemukkan. Kalau begitu aku dan kakak bisa makan porsi kalian, ya kan? Kau jangan serakah, tidak bisa. Ibu akan simpan saja di kulkas. Berarti nanti akan dimakan oleh ibu. Besok ibu akan memakannya dan jadi gemuk. Apa gunanya tidak dimakan sekarang? Hanya alasan. Ibu, apa itu hanya alasan saja? Kau jangan berisik. Ayah, jangan suka bicara yang aneh-aneh seperti tadi. Jadi ini alasan ibu ya? Ayah tidak suka gratin karena tidak cocok dengan minuman. Ibu tidak suka gratin karena menggemukkan. Hanya alasan. Maruko, kau menulis apa? Menulis tentang kalian? Untuk apa? Untuk tugas. Aku harus menulis karangan tentang keluargaku. Jangan menulis yang aneh-aneh. Misalnya kaki ayah bau atau mendengkur keras, semacam itu. Baiklah, lalu? Jangan ditulis, Maruko. Jangan dipikirkan. Mana mungkin tidak dipikirkan. Oh, acara contoh nomor 55 sebentar lagi. Ya benar, aku hampir lupa. Kita makan kue beras yang kita simpan. Jadi begitu. Tidak, bukan seperti itu. Jadi begitu. Nenek senang ada kesempatan untuk menonton di balai kota Shimizu saat mereka ke kota kita. Kakek tidak bisa menonton, sayang sekali. Andai aku bisa menonton. Iya, kakak juga. Nenek merasa dituduh secara tidak langsung. Kenapa kau dapatkan itu? Sakit sekali. Aduh. Kakek baik-baik saja. Aduh. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Tentu saja tidak. Aduh, mungkin gutin yang kakek makan ingin buktikan kakek masih muda. Kakek bukan gutin tapi gratin.
Kakek, ini obat sakit perut. Kakek. Aduh. Kasihan kakek. Iya, kasihan ya. Kakek sakit perut karena gratin. Cerita berlanjut. Banyak yang sudah aku catat. Mungkin aku bisa menulis cerita yang menarik. Oh, Maruko, kau belajar? Bagus, tumben sekali. Ayah kagum. Wah, semangat ya Maruko. Aku bisa gunakan ini. Aku pusing, la 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 la. Aku pusing tapi... Ayah mudah terpancing umpan Maruko. Baiklah, mari kita dengarkan karangan yang Bapak tugaskan kemarin. Mulai dari Hanawa. Baik, keluargaku. Keluargaku selalu bekerja di luar negeri, jadi mereka sering tidak di rumah. Aku habiskan sebagian waktu bersama Pak Hide dan pelayan yang lain. Ayahku punya toko di Paris, London, dan Milan. Ayah membuka toko baru di New York musim dingin ini, yang membuat ibuku sibuk mondar-mandir antara Prancis dan New York. Tapi kami punya waktu berlibur bersama di musim semi, maka kami berlibur di Mediterania. Ayah mengizinkan aku naik kapal, ayah yang mengemudi. Kami ke berbagai pulau yang indah. Kadang-kadang kami memancing, itu sangat menyenangkan. Tamat. Sama seperti yang disombongkannya kemarin, ceritanya sangat mewah. Berikutnya, Hikita, silakan. Baik. Keluargaku terdiri dari 3 orang. Ayahku Hikita Yasuo 46 tahun, pekerjaan perajin tatami. Ibuku Hikita Tenko 37 tahun, ibu rumah tangga. Seperti daftar riwayat hidup. Berikutnya, Hamazaki, bacakan karanganmu. Baik. Keluargaku adalah ayah, ibu, kakek, aku, adik laki-laki, dan perempuan. Kami semua bangun pagi dan tidur di malam hari. Tamat. Hamagi, aku senang buat kelas ini. Hamazaki, lain kali tolong tulis lebih mendetail. Berikutnya, Sawai. Baik. Kedua orang tuaku sibuk bekerja. Aku selalu menjaga adikku yang baru berusia 1 tahun. Aku kagum, andaikan aku punya cerita yang menyentuh seperti Sawai. Kenapa kau tidak mengurus kakekmu? Berikutnya, Nagasawa, tolong bacakan. Baik. Rumahku terbakar hingga habis di saat libur musim semi. Saat ini aku tinggal di rumah kakekku di Jalan 3 bersama ayah, ibuku, dan Taro. Mereka semua selamat. Syukurlah kalian semua selamat. Sebenarnya aku juga merasa lega karena anjingmu Taro selamat. Taro adalah adikku. Adikmu? Kemarin Maruko juga salah mengira dia peliharaanku. Syukurlah jika adikmu Taro juga selamat. Anak-anak, jika Nagasawa dalam kesulitan, tolong bantu dia. Baik. Selanjutnya, Tomita. Baik. Semua keluargaku suka mengatakan Bu seperti aku. Adikku, ayahku, ibuku, mereka semua sering mengatakan Bu. Aku diejek di sekolah, Bu. Aku tidak mengira ongkos bis naik, Bu. Aku juga tidak mengira harga tisu toilet naik, Bu. Satu-satunya yang tidak naik hanya gajiku, Bu. Bu, 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 Bu. Itulah sebabnya aku terbiasa mengatakan Bu. Tamat. Keluargamu semuanya seragam mengatakan Bu. Bahkan ayah dan ibuku sering mengatakan Bu ya. Benar, Bu. Jika sering mengatakan Bu, tidak keliru dengan buang angin. Itu tidak mungkin.
sepertinya keluarga yang lucu ya. Tentu saja. Berikutnya, Maruko silakan. Baik. Keluargaku terdiri dari 6 orang, kakek, nenek, ibu, ayah, kakak, dan aku. Kakek makan kue berasku, tapi pura-pura tidak menyadarinya. Dan semalam kakek jadi sakit perut. Lalu nenek menonton acara contoh nomor 55 sendirian di balai kota. Kenapa kau dapat itu? Ayahku kakinya bau, tapi dia melarangku untuk menulisnya. Ibuku berwajah bulat seperti mangkuk, maka ibu tidak makan gratin karena menggemukkan. Kakakku, hidup berarti penyesalan di atas penyesalan. Itu yang dikatakan kakakku. Hal yang paling menyenangkan kemarin adalah komentar ayahku ketika aku menulis karangan ini. Oh, Maruko, kau belajar? Bagus, tumben sekali. Ayah kagum. Walaupun ayah pusing, tapi aku senang mendengar pujian dari ayah. Tamat. Wah, karangan yang menarik. Tulisannya juga bagus. Maruko, aku bangga padamu. Hah, benarkah? Baiklah, di antara karangan kalian, Pak Guru memilih cerita menarik yang dibuat oleh Maruko dan Tomita. Pak Guru akan pasang di berita kelas. Silakan dibacakan di rumah di depan keluarga kalian. Baik, Pak. Sekian kelas hari ini. Selamat siang, Pak. Maruko, kau hebat. Entah apa semua baik-baik saja. Sebenarnya hidup berarti penyesalan di atas penyesalan. Aku jadi merasa kagum dengan kutipan kakakmu itu, Maruko. Tidak ada orang selain Maruo yang memiliki banyak penyesalan dalam hidupnya. Aku tidak pernah mengira karanganku masuk ke dalam surat kabar kelas, Bu. Tentu saja, karena jarang ada keluarga seragam. Apa benar jarang, Bu? Iya, jarang sekali. Nagasawa, jangan sedih. Dalam hidup ada suka dan juga duka. Walau rumahmu terbakar, keluargamu selamat kan? Tapi tetap saja rumahku terbakar. Aku pulang. Ibu, dengar ibu. Selamat datang. Ada pengumuman besar yang akan kuberitahu di saat makan malam. Iya, ibu tidak sabar lagi. Maruko, makan malam. Iya. Oh, semua sudah di sini. Aku umumkan sekarang ya. Ini dia. Jangan heran, karanganku masuk dalam berita kelas. Wah, hebat. Ibu jadi ingin lihat. Ayah ingin lihat juga. Temanya tentang keluarga. Ibuku berwajah bulat seperti mangkuk, maka ibu tidak makan gratin karena menggemukkan. Ayahku kakinya bau, tapi melarangku menulisnya. Walaupun ayah pusing, tapi aku senang mendengar pujian ayah. Bagaimana? Bagus bukan? Dasar kau ini! Apanya yang salah? Apa yang ditulis Maruko tentang kakek? Kakek makan kue berasku, tapi kakek pura-pura tidak menyadarinya. Semalam kakek jadi sakit perut. Kakek makan kue beras Maruko. Kakek merasa bersalah. Dia menulis tentang nenek yang menonton sendirian. Apa-apaan ini? Kau bakal menulis kata-kata kakak, hidup berarti penyesalan di atas penyesalan. Seolah kakak melakukan sesuatu yang sia-sia. Maruko, kenapa kau menulis cerita seperti ini? Hanya itu yang bisa aku tulis. Tapi kata Pak Togawa, tulisanku bagus. Jadi kalian tidak usah marah. Tenang, kalian harus sabar. Ceritaku lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Misalnya Butaru. Oh, mana? Oh, kalian semua di sini. Perhatian semuanya, ada pengumuman besar, Bu. Ada apa, Bu? Ini dia. Tidak usah terkejut, karanganku dicetak dalam surat kabar kelas, Bu. Hebat, Bu, hebat. Ibu ingin lihat, Bu. Semua keluargaku sering mengatakan Bu. Bagus kan? Dasar kau. Bagaimana, bagus kan? Dasar kau! Apa? Kenapa, Bu? Kalau ada yang membaca, mereka akan menganggap kita keluarga payah, Bu. Itu tidak mungkin, Bu. Coba sekarang baca karangan Maruko, Bu. Mana?
Lihat, dibandingkan dengan keluarga Maruko, kita lebih baik kan, Bu? Astaga, Bu. Sepertinya keluarga yang payah, Bu. Kenapa keluarga ini? Apakah mereka selalu mengatakan bu, bu? Lihat, aneh kan? Dibandingkan itu, keluarga kita cukup normal. Kalian tidak perlu merasa malu, ya kan? Benar juga katamu. Ya, mungkin. Dibandingkan keluarga ini, kita jauh lebih baik. Di saat bersamaan di rumah murid-murid lain, mereka terhibur dengan kedua keluarga tersebut. Tapi kedua keluarga itu tidak tahu dan saling menertawakan satu sama lain. Hebat. Masa lalu dan masa depan sulit diramal, tapi Maruko bisa. Episode berikut dalam Chibi Maruko-chan, Maruko dan Nostradamus. Jangan lupa menyaksikannya. "交差点で100円拾ったよ」「今すぐこれ交番届けよう」